Tahukah Anda bahwa ada sejumlah negara yang menggaji dalam tanda kutip para pengangguran di negaranya? Berikut ini akan kami ulas selengkapnya perihal hal tersebut. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, silahkan bagi yang belum, subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari Woki TV. Pemerintah Hong Kong pada Jumat 23 Maret tahun 2018 mengatakan lebih dari sepertiga rakyat Hong Kong atau sekitar 2,8 juta jiwa penduduk yang tidak merasakan manfaat dari anggaran pemerintah akan mendapatkan bantuan tunai hingga 4.000 dolar Hong Kong atau sekitar 7 juta rupiah. Seperti dilansir dari South China Morning Post, pemerintah mempunyai kelebihan anggaran sebesar 11 miliar dolar Hong Kong atau sekitar 19,2 triliun rupiah. Skema pembagiannya dibuat dalam bentuk bantuan dana tunai bersyarat yang disesuaikan dengan data kependudukan wilayah administrasi khusus Hong Kong. Langkah pemerintah Hong Kong yang membagikan uang secara cuma-cuma buat rakyatnya ini juga pernah dilakukan sejumlah negara lain. Bahkan di negara-negara berikut ini, para pengangguran atau mereka yang belum bekerja pun mendapat gaji dari pemerintahnya. Simak negara-negara yang memberi gaji dalam tanda kutip kepada para pengangguran berikut ini. Finlandia. Finlandia menjadi negara di Eropa pertama yang memberi gaji pokok bulanan sebesar 7,8 juta rupiah bagi para pengangguran. Kebijakan ini disebut sebagai cara pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pejabat pemerintah dari Dinas Sosial, Olli Kangas, mengatakan kebijakan itu akan dicoba diterapkan selama 2 tahun kepada 2.000 pengangguran yang dipilih secara acak. Mereka yang menerima dana bantuan pemerintah itu tidak diminta untuk melaporkan untuk apa saja uang itu mereka belanjakan. Menurut data resmi pemerintah, pendapatan rata-rata para pekerja sektor swasta di Finlandia adalah 48 juta rupiah per bulan. Kangas mengatakan kebijakan pemerintah ini untuk mengurangi sejumlah masalah yang dialami para pengangguran. Dengan kebijakan ini diharapkan orang-orang tidak perlu lagi berkecil hati jika kehilangan pekerjaan. Meski begitu, Kangas menuturkan, para pengangguran yang sudah mendapat pekerjaan pun akan tetap menerima dana bantuan pemerintah sebesar 7,8 juta rupiah per bulan. Swedia. Mungkin karena terlalu makmur, Swedia merencanakan akan menggulirkan sebuah aturan unik yang bikin orang-orang sedunia ini iri. Pemerintah negara ini konon bakal memberikan tunjangan kepada semua rakyatnya. Baik yang pengangguran ataupun yang tidak akan kebagian uang tunjangan. Tidak tanggung-tanggung, negara ini memberikan uang yang cukup banyak bagi warganya. Pemerintah Swedia bisa memberikan uang sekitar 33 juta rupiah per bulan kepada masing-masing penduduk dewasa. Sementara untuk anak-anak akan diberikan uang sebesar 1,9 juta rupiah per minggunya. Uang tunjangan ini berasal dari pajak dan juga asuransi sosial. Irlandia. Di negara-negara Eropa rata-rata memang memberikan tunjangan bagi pengangguran. Namun di Irlandia, seorang pengangguran bisa mengklaim uang tunjangannya tanpa syarat. Jumlah tunjangan yang diberikan mungkin dianggap tidak besar,
namun uang tersebut bisa untuk menghidupi diri sendiri. Per bulannya para pengangguran akan mendapatkan uang tunjangan sekitar 3 juta rupiah hingga 12 juta rupiah. Tunjangan ini tidak hanya untuk diri sendiri. Bagi mereka yang punya anak, pemerintah akan menambahkan uang tunjangan hingga 2 juta rupiah. Italia. Italia merupakan kota yang penuh sejarah dan budaya. Namun pemerintah negara Menara Pisa ini rupanya sangat peduli dengan kebudayaan yang ditinggalkan leluhurnya. Menurut mereka, kebudayaan yang sudah ada ini wajib dijaga oleh generasi muda mereka. Untuk menjaga budaya leluhur, pemerintah akan melakukan apa saja meski harus merogoh kocek besar. Karenanya pemerintah Italia kemudian membuat peraturan untuk memberikan warganya yang berusia 18 uang jajan untuk melestarikan budaya mereka. Dilansir dari The Independent, uang tersebut dapat digunakan untuk membeli buku-buku yang bisa meningkatkan wawasan akan kebudayaan di sana. Tidak hanya untuk membeli buku, uang yang setara dengan 7,4 juta rupiah itu bisa juga dipakai untuk menonton film, konser musik, dan lain sebagainya. Wakil Parlemen Tommaso Nannicini mempercayai dana yang diberikan pemerintah akan dibelanjakan dengan baik oleh para remaja ini. Para remaja 18 tahun ini nantinya dapat mengklaim dana tersebut pada sebuah aplikasi dan mereka bisa mengunduh voucher yang nantinya mereka gunakan untuk membeli barang-barang kebudayaan. Sementara itu, pemerintah Italia juga akan memberikan bonus serupa kepada para guru dengan nilai bonus yang sama. Demikian pembahasan mengenai negara-negara baik hati yang memberi gaji dalam tanda kutip kepada penduduknya yang pengangguran. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.